Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita akan membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Silakan diikuti doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin. Oke. Mudah-mudahan dengan doa tersebut akan mempermudah kita dalam pembelajaran daring hari ini, dan juga akan mempermudah kalian dalam memahami pelajaran hari ini dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Firman Allah yang menjelaskan tentang adanya kematian, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Anak-anakku, kewajiban umat Islam terhadap jenazah apabila seseorang dinyatakan positif meninggal dunia, kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pejamkan matanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain. Selanjutnya, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang terakhir, bagi keluarga dan sahabat diperbolehkan untuk mencium si mayit. Selanjutnya, terhadap jenazah, yang pertama kita memandikannya. Syarat-syaratnya, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri atau mahramnya. Begitupun sebaliknya. Dan apabila yang meninggal itu seorang istri atau suami, yang berhak adalah pasangannya yang lebih berhak dan wajib. Adapun tata cara memandikan jenazah antara lain, yang pertama, ditempatkan di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikannya dan yang menguruskannya. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Selanjutnya, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Selanjutnya, membersihkan semua kotoran dan najis. Selanjutnya, mewudukan. Setelah itu, membasuh seluruh badannya. Yang terakhir, disunahkan membasuh 3-5 kali. Selesai. Adapun air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayit sendiri. Apabila tidak ada, bisa mengambilnya dari kas masjid atau kas RT atau RW atau lain sebagainya.
Adapun kain kafan yang paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Adapun cara membungkusnya, hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada setiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengapaninya pun tidak boleh asal-asalan. Selanjutnya, apabila mayat laki-laki langsung dibungkus, diikat di atas kepala, di tengah, dan di bawah kakinya. Apabila mayatnya perempuan, sebaiknya dihias ataupun di make up, diberikan alis dan bedak, disisiri rambutnya, lalu dipakaikan kerudung dan baju yang tidak berjahit. Selanjutnya langsung dibungkus dan diikat di kepala, di tengah, dan di bawah kakinya. Selesai. Selanjutnya, mensolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah SAW, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang berhak disolati orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Tata cara untuk menyolatkan, apabila mayatnya laki-laki, maka posisi imam berada di kepala si mayat. Sedangkan apabila mayatnya perempuan, posisi imam berada di pusar si mayat. Selesai.